Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir menyimak dan nantinya mungkin kita juga akan melakukan diskusi terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Mungkin yang belum kenal saya Nurillah Novel. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, dan saya juga mempunyai aktivitas lain, yaitu mengajar dan saya juga seorang freelancer. Nah, topik hari ini menurut saya adalah topik yang sangat menarik karena sebagai orang yang sangat sadar dengan yang namanya mental health, decluttering, healing, dan vlogging itu adalah sebuah kombinasi topik yang menurut saya sangat cantik gitu ya. Ini adalah sebuah aktivitas yang menurut saya sangat penting untuk diaplikasikan bukan hanya pada periode tertentu gitu ya, tetapi justru perlu dibiasakan menjadi suatu kebiasaan yang mungkin setiap hari bisa kita lakukan. Nah, kenapa sih kok kayaknya sepenting itu gitu? Memang sepenting itu, memang sepenting itu karena menurut saya kebahagiaan seorang ibu itu adalah penentu dari segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga. Makanya sebelum kita lanjut ke topik utama kita di decluttering, saya ingin sedikit mengingatkan dan saya yakin semua orang di sini sudah punya pengetahuan dasar gitu ya terkait dengan kebahagiaan seorang ibu, tapi saya ingin mengingatkan betapa pentingnya porsi dari peran seorang wanita dalam rumah tangga, dan that's why decluttering ini perlu kita lakukan. Dan kenapa sih kok dihubungkan sama healing dan kok ada aktivitas vlogging segala gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, ada sebuah quote yang menurut saya cukup bagus gitu ya, yang mengatakan when the mother is happy, family is happy, when family is happy, nation is happy. Ternyata kebahagiaan sebuah bangsa itu dipengaruhi oleh kebahagiaan seorang ibu. Loh, kok bisa sih gitu? Apa hubungannya kebahagiaan seorang ibu mempengaruhi bangsa yang besar gitu? Nah, kalau kata orang tua saya yang saya amini juga gitu ya, katanya sebuah keluarga itu pusatnya itu adalah ibu gitu ya, atau seorang istri. Karena seorang istri yang bahagia, dia itu akan mampu menciptakan kebahagiaan untuk keluarganya. Artinya kalau keluarganya happy, gimana? Dia berperan di masyarakat, dia berperan mungkin di sekolah, di pekerjaannya, dia juga akan menyalurkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Jadi sumbernya itu ada di kita, seorang ibu. Dan ini perlu dipahami bersama, bukan cuma ibu aja nih yang paham, tapi juga anggota keluarga kita juga harus diberikan pemahaman. Nah, ini itu juga didukung oleh berbagai riset gitu ya, yang menyebutkan, ini yang paling penting yang perlu kita highlight, itu sebesar 60% anak yang menyaksikan ibunya bahagia, ternyata dia merasakan kepuasan dalam kehidupan keluarganya. Nah, tentu kita tahu ya bahwa anak yang puas dalam keluarganya itu dia akan jarang atau tidak akan mencari kebahagiaan atau sesuatu di luar sana. Dan banyak sekali loh kasus di masyarakat di mana seorang anak itu mungkin berperilaku kurang baik atau melakukan perbuatan-perbuatan yang ya berkasus gitu ya. Itu biasanya selain dipengaruhi oleh lingkungan atau lingkungan permainan mereka atau teman-teman sebaya, tetapi juga biasanya diawali dari kehidupan di dalam rumahnya atau di dalam keluarganya. Makanya sangat penting gitu ya untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Nah, riset ilmuwan di University of California menyebutkan bahwa kebahagiaan rumah tangga itu tergantung pada kebahagiaan istri atau ibu gitu. Wah, sepertinya maksudnya cukup menguatkan gitu ya. Dan penelitian dari University of London juga sama gitu. Kebahagiaan ibu itu menentukan kebahagiaan anak gitu. Mungkin sama juga ya kayak kebahagiaan istri menentukan kebahagiaan suami juga, begitu juga sebaliknya gitu. Artinya memang dalam suatu keluarga ini kita saling mempengaruhi, tapi pusatnya adalah ada di ibu. Dan didukung juga oleh dokter kejiwaan yang mengatakan kebahagiaan ibu itu adalah investasi keluarga, di mana kuncinya dalam membina keluarga, baik itu keharmonisan rumah tangga antara suami dan istri maupun pola asuh atau pola didik anaknya, itu adalah asetnya atau investasinya, itu kuncinya itu adalah di kebahagiaan ibu gitu. Inilah kenapa bagi saya kebahagiaan itu adalah salah satunya itu diciptakan yang melalui decluttering. Loh, apa hubungannya nih? Bukankah decluttering adalah sesuatu yang merepotkan gitu ya?
suatu aktivitas, mungkin kalau bahasa gampangnya mah kita bersih-bersih gitu ya. Kita beberes rumah atau bebenah rumah, beres-beres rumah. Itu kan sesuatu yang cukup melelahkan ya gitu. Tapi nanti kita akan bahas kenapa dia bisa menjadi sebuah healing atau kenapa sih dia bisa menjadi sebuah sumber kebahagiaan gitu. Nah, selain riset-riset yang mendukung bahwa kebahagiaan ibu itu berpengaruh terhadap rumah tangga, di mana tadi saya sebutkan bagian dari kebahagiaan itu yang melalui decluttering. Tapi ternyata secara Islam pun kita juga diajarkan untuk beberes gitu ya. Dan itu bukan hanya kewajiban seorang ibu, tapi juga seluruh orang gitu ya. Semua orang harus punya pemahaman yang sama terkait ini. Bahwa sebuah hadis menyebutkan sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Dan kita, itu kan walaupun kita orang yang mungkin malas bersih-bersih atau jarang bersih-bersih, tapi pasti kita secara naluri kita tuh suka yang indah, kita tuh suka yang bersih, kita tuh suka yang rapi. Itu ya sebagaimana memang salah satu sifat Allah gitu ya, yang mencintai keindahan, begitu juga maka kita makhluk yang diciptakan juga akan mencintai keindahan juga gitu. Kemudian hadis lain juga menyebutkan sesungguhnya Allah SWT itu suci, menyukai hal-hal yang suci. Dia juga maha bersih, yang menyukai kebersihan, dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, dan dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Nah, ini makanya menguatkan kita ya gitu. Wah, ternyata selain katanya bersih-bersih itu bikin bahagia, tapi juga hadisnya kita juga diperintahkan loh untuk bersih-bersih gitu. Dan kita juga diminta untuk menjaga kesucian atau menjaga kebersihan gitu ya. Dimana hadis menyebutkan bersuci atau taharah itu adalah setengah dari iman gitu. Jadi artinya kita menjaga kebersihan rumah, menjaga kesucian rumah itu juga bagian dari keimanan kita. Nah, makanya nih bukan hanya penelitian yang mendukung kita untuk semangat bersih-bersih, tetapi juga hadis-hadis yang memang mendukung kita untuk senantiasa menjaga kebersihan gitu. Dan tenang, pokoknya saya ingin membagikan semangat bahwa bersih-bersih itu bukanlah sesuatu beban, bukan suatu yang hanya melelahkan, walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa itu adalah aktivitas yang bikin kita lelah atau bikin kita capek secara fisik. Nah, oke, kita masuk ke yang namanya bagaimana sih sebuah decluttering itu menciptakan happiness. Sebelum kita bahas decluttering itu sendiri gitu ya, tapi intinya pemahaman kita secara singkat memahami bahwa decluttering itu ya intinya adalah kita bersih-bersih lah ya, beberes rumah, bebenah rumah, seperti itu. Nah, ini ada sebuah artikel yang menyebutkan decluttering can make you happy not only by improving your mental health but also improving your overall physical health. This is especially true if you have kids and pets. Kita banget ya punya anak, apalagi kalau anaknya banyak gitu ya, udah pasti ini. Or live in high traffic areas such as the city. Nah, atau kita memang tinggal di di sebuah kota gitu ya, yang yang trafficnya tinggi, yang bikin kita stres. Nah, decluttering ini punya peran yang sangat penting gitu. Nah, tadi apalagi tuh katanya, apalagi kalau kita tuh punya anak banyak atau punya kids gitu ya, artinya anaknya banyak gitu ya. Decluttering ini sangat membantu kita untuk menciptakan kebahagiaan melalui peningkatan kesehatan mental dan kesehatan fisik. Wah, jadi semangat. Mungkin decluttering ini bagian dari olahraga gitu ya. Karena saya sendiri hampir berapa tahun ini? 2020, 2021 dan sekarang 2022, artinya hampir 3 tahun ya. 2020, 2021, 2022, 2 tahun lebih gitu ya. Menjalani kehidupan yang semua serba online, otomatis selalu di depan laptop, di depan handphone, dan kita jarang berolahraga atau beraktivitas, itu luar biasa. Sering sakit gitu ya, sering sakit punggung atau sering sakit leher gitu ya, pusing dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu udah ciri-ciri yang emang kita harus melakukan decluttering gitu ya, biar olahraga minimal. Nah, Islam juga ternyata mengajarkan kita hidup minimalis, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneladani hidup yang minimalis atau tidak berlebihan. Salah satunya tidak menumpuk harta dan membuang harta yang tidak dibutuhkan. Nah, ini sebenarnya PR banget gitu ya buat kita yang mungkin terbiasa mengoleksi barang-barang bersejarah. Barang-barang bersejarah itu apa? Nah, itu banyak ya, setiap orang
pasti aja suka ada alasan yang kalau mau bersihin rumah atau mau ngebuang barang, itu alasannya adalah, aduh sayang ini mah dulu ada kenangannya ini gitu ya. Aduh sayang ini dulu pemberiannya si A, pemberiannya si B. Jadi selalu ada kenangan dalam barang yang membuat kita itu jadi sayang gitu ya mau membuang gitu. Nah padahal kalau kita bandingkan era dulu dan era sekarang sudah mengalami banyak sekali perubahan. Contohnya ya, kalau zaman dulu tuh kalau kita perhatikan orang-orang tua kita biasanya punya rumah itu tuh yang dia mungkin satu lantai tetapi luas gitu ya, banyak kamarnya gitu, ruangnya tersekat-sekat, terpisah-pisah gitu ya, atau mungkin tidak tersekat pun tapi dia sangat luas, terhampar gitu ya. Nah kalau sekarang kita bandingkan rata-rata rumah, apalagi yang masih keluarga baru, keluarga muda, di mana anak juga masih 1 atau 2, biasanya rumahnya itu minimalis gitu ya, kamarnya juga sangat-sangat secukupnya dan tidak ada sekat dalam setiap ruang karena memang terbatas gitu ya, yang artinya semakin kesini itu orang itu hidup semakin minimalis gitu, segala sesuatunya itu ya serba ringkas gitu. Artinya kalau kita hidup dengan minimalis sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi mindset kita tidak minimalis, nah itulah yang membuat rumah kita itu berantakan, yang membuat rumah kita itu tidak rapi, dan kita akan sangat sering dan sangat banyak menyimpan sampah yang tidak diperlukan. Nah makanya di step pertama ini saya itu justru ingin membuat teman-teman semua itu mengubah mindset dulu gitu ya, sebelum memahami konsep decluttering atau bahkan mengaplikasikannya. Karena tanpa pemahaman atau pola pikir yang sudah di-set, artinya sudah kita refresh gitu ya, mungkin decluttering hanya akan diaplikasikan sekali 2 kali dan ya udah, atau bahkan hanya diaplikasikan pada decluttering besar. Artinya kayak pas masa gotong royong lah ya, pas banyak nih udah banyak barang numpuk baru kita ini kita sortir, baru kita pilah mana yang diperlukan mana yang tidak. Tapi setelah itu kita melakukan hal serupa lagi, numpuk-numpuk lagi, artinya besok harus decluttering besar lagi gitu. Nah itu mungkin karena memang pengaplikasiannya memang cuman sesekali aja gitu, padahal harapannya decluttering itu mungkin sekali kita perlu benar-benar decluttering akbar gitu ya, benar-benar membersihkan sampah-sampah yang udah kita tumpuk gitu ya. Tetapi setelah itu kita harus secara kontinu melakukan decluttering yang rutin gitu, sehingga kita tidak menumpuk barang lagi dan nggak perlu kayak harus beberes akbar gitu ya. Kecuali kalau mau lebaran mungkin ya baru suka beberes akbar kayak gitu. Nah artinya decluttering itu bukan hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga bagian dari menjalankan sunnah Rasul. Nah ini keren banget nih, jadi bikin kita lebih semangat gitu ya, apalagi mungkin di bulan Ramadan yang kita suka nyari aktivitas apa lagi ya ini buat mungkin biar puasa kita nggak terlalu kerasa gitu ya. Nah mungkin salah satu aktivitas yang pentingnya buat persiapan lebaran juga nih, biar pas lebaran kita lebih fresh, rumahnya lebih manglingi gitu ya, buat kita lebih happy gitu ya. Nah decluttering ini mungkin salah satu alternatifnya begitu. Selain membawa kebahagiaan, membawa pahala. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah kita lanjutkan. Oke, kita memperdalam lagi apa sih peran dari decluttering kok bisa membuat atau menciptakan kebahagiaan gitu. Jadi yang pertama, secara lahiriah atau secara naluri ternyata Allah itu memang sudah menyisipkan keindahan dalam diri kita. Makanya yang tadi saya bilang Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Itulah sebabnya manusia pun juga diberkahi dengan naluri keindahan yang menjadikan kita itu suka yang bersih, kita tuh suka yang rapih, kita itu suka yang indah secara normalnya gitu ya, normalnya seperti itu. Walaupun tadi saya bilang, walaupun mungkin ada orang yang dia itu nggak suka bersih-bersih atau bahkan mungkin jorok gitu ya, nggak rapih, suka naruh barang di mana aja, suka buang sampah di mana aja. Tapi sebenarnya mungkin dia akan lebih nyaman sebenarnya di tempat yang bersih. Cuman perilakunya aja gitu ya yang memang belum mengarah ke sana, tapi mungkin sebenarnya dia tuh nyaman dan senang melihat yang bersih-bersih gitu. Nah kemudian yang kedua, ternyata decluttering itu diklaim juga dapat melepaskan kesakitan. Nah, maksudnya melepaskan kesakitan apa gitu ya? Apakah saya sakit flu kemudian kalau decluttering saya jadi sehat gitu ya? Bukan ya, bukan seperti itu.
Jadi yang dimaksud dengan melepaskan kesakitan itu maksudnya walaupun decluttering itu adalah suatu aktivitas yang melelahkan, secara fisik bikin kita capek banget ya, apalagi kalau decluttering akbar, wah itu membersihin rumah itu bisa yang berhari-hari dan berminggu-minggu gitu ya. Jadi itu emang melelahkan sekali. Tetapi sebenarnya kita itu melepaskan kesakitan yang membuat kita itu lega ketika rumah itu sudah selesai kita beresin gitu. Kesakitan maksudnya apa? Coba deh bertanya pada diri sendiri, benar nggak sih sebenarnya ketika kita ada barang numpuk dan mungkin berantakan, itu sebenarnya kita tuh kepikiran gitu. Kita tuh sebenarnya kayak ada hasrat pengen ngebersihin itu, tapi mungkin secara waktu, kesempatan, atau bahkan tenaga kita tuh belum sempet aja gitu, belum ada gitu ya, belum bisa melakukan. Nah, dengan decluttering ini sebenarnya kita itu membuang sampah-sampah yang tidak perlu, membuang pikiran khawatir, kemudian melepaskan kegelisahan gitu ya. Nah, saya soalnya sering juga kayak gitu. Jadi biasanya kalau ada barang yang numpuk atau memang barang yang kadang sengaja kita simpen, nanti dulu ngeberesinnya gitu ya, itu biasanya saya kepikiran, apalagi setiap lewat ngelihat barang itu gitu ya. Jadi suka jadi kepikiran kayak kapan ya sempetnya mau ngeberesin itu, kapan ya, dan kapan. Nah, itu adalah kesakitan disebutnya ya, karena menggelisahkan kita, bikin kita kepikiran, bikin kita gelisah, bikin kita khawatir. Nah, itu disebutnya dengan kesakitan. Nah, kemudian dampak panjang dari clutter. Nah, clutter ini apa ya? Kayak kata dasar dari decluttering ya, clutter. Dimana artinya ini adalah situasi yang berantakan atau kacau gitu ya, kekacauan ya, clutter itu diartikannya gitu. Dimana situasi berantakan atau barang yang menumpuk itu sebenarnya dapat menghilangkan fokus kita gitu ya, karena kita jadi nggak menyelesaikan pekerjaan satu-satu gitu. Sering banget kalau kita numpuk barang itu, jadi ditumpuk dulu aja di situ, nanti diberesin. Kemudian kita nggak beres-beresin itu barang, tapi justru nanti kalau ada barang lagi kita akan meletakkan di tempat yang sama, yang artinya numpuk-numpuk terus aja gitu. Nah, itu yang menjadikan pengelolaan penataan kita itu jadi terganggu gitu. Harusnya setiap barang itu punya tempatnya masing-masing, ini enggak gitu. Bahkan seringkali kalau saya sendiri ada satu kamar yang kosong karena memang belum difungsikan ya, karena anak-anak masih kecil dan masih tidurnya bareng ayah sama bundanya. Jadi kamarnya itu kayak seolah-olah jadi gudang aja gitu, tanpa kesepakatan dengan keluarga gitu ya. Karena setiap ada barang yang tempatnya belum kita tentukan atau mungkin nanti mau dipakai lagi kok gitu ya, kita taruhlah barang itu di kamar tersebut. Nanti ada barang lagi, taruh situ. Yang akhirnya sekarang menumpuk dan saya pun juga masih ada PR untuk melakukan decluttering untuk kamar tersebut gitu ya, dimana kita perlu memilahkan barang yang perlu dan tidak perlunya dan menata, menyimpan sesuai dengan tempatnya. Nah, itu itu memang butuh motivasi niat gitu ya, yang kuat gitu ya, karena kalau udah terlanjur numpuk kayak gitu bener-bener susah. Tapi kalau kita sekalinya udah melakukan sesuai dengan tempatnya, kita punya peraturan, jadi kayak ini kalau naruh ini harus di sini, nyimpennya begini, punya standar lah ya ibaratnya. Nah, itu kita sehari-hari akan enak. Kita tinggal ngikutin atau melakukan berulang aja gitu ya. Jadi nggak khawatir gitu ya, nggak ngerasa kayak jadi tiba-tiba punya gudang gitu ya, yang berantakan banget gitu. Dan yang terakhir, decluttering ini juga kenapa mendatangkan kebahagiaan, karena dia punya hubungan erat dengan yang namanya mental dan physical health gitu. Dimana clutter itu, kalau kita ngomongin kesehatan secara fisik gitu ya, clutter atau berantakan atau kekacauan itu kan udah pasti ya. Kalau di saya yang paling kerasa adalah menyebabkan nyamuk gitu. Nyamuk itu pasti datang ke tempat yang berantakan, apalagi kalau berantakannya itu tuh kain gitu ya, baju, aduh itu udah pasti ya, nyamuk itu udah pasti langganan. Kemudian debu, kuman, bakteri itu udah pasti ya, dia akan muncul gitu ya, dia akan hidup di lingkungan yang kotor, yang berantakan gitu ya, yang
apa itu namanya, yang kacau gitu ya, situasinya kacau kayak gitu. Nah, itu sudah pasti kan berpengaruh ke kesehatan kita gitu. Karena saya kerasa banget kok ketika melakukan decluttering akbar gitu ya, yang benar-benar semua dikeluarin, dipilah dan dimasukkan hanya sebagian yang akhirnya memang benar-benar berguna, itu ruangan itu akan lebih bercahaya gitu ya, walaupun mungkin tidak ada jendela lalu keluarnya gitu, tapi rasa-rasanya kayak lebih lega, lebih bercahaya, kita masuk juga rasanya nggak terlalu pengap gitu ya, udaranya juga akan lebih baik gitu. Artinya itu jelas-jelas berpengaruh ke kesehatan kita. Nah, kalau berkaitan dengan mental health udah jelas tadi kita bahas juga ya gitu. Dimana udah secara naluri lah, walaupun kita mungkin malas bersih-bersih, tapi kita kalau ngelihat yang berantakan, lihat yang kotor, itu mungkin nggak suka. Makanya banyak orang yang saya lihat gitu ya, jijik sama kotor, tapi dia nggak mau bersihin gitu ya. Tapi jijik aja, nggak suka sama kotor kayak gitu. Nah, kita kan juga kayak gitu ya. Cuman bedanya kita nggak suka bersih dan kita mau ngebersihin gitu. Nah, itu yang paling penting prinsipnya gitu. Baiklah, kita lanjut. Nah, kita sekarang bahas. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut dengan decluttering? Dari tadi ngomongin decluttering, beres-beres, bebenah rumah. Tapi itu tuh apa gitu? Nah, secara apa itu namanya? Secara kamusnya gitu ya. Menurut kamusnya, decluttering itu adalah aktivitas to remove mess or clutter from a place gitu. Artinya kita menghilangkan apa ya? Sesuatu yang berantakan, sesuatu yang kacau, sesuatu yang kotor gitu ya dari suatu tempat gitu. Atau to organize and prioritize one's commitment, material possession, dan lain-lain gitu. Atau kita itu mengelola dan memprioritaskan hal-hal yang penting untuk kita pakai atau kita ambil dan sisanya kita buang. Nah, dibuang itu punya beberapa makna ya. Entah itu dibuang dalam arti yang sesungguhnya, benar-benar dibuang ke tempat sampah, atau kita buang dari rumah kita tetapi difungsikan oleh orang lain. Karena banyak kok barang yang masih berfungsi tapi memang kita tidak membutuhkan. Dan mungkin orang-orang di luar sana ada yang membutuhkan. Nah, ini penting banget gitu ya. Jadi intinya decluttering itu adalah aktivitas menyingkirkan kekacauan atau clutter dari rumah kita yang berdampak pada kehidupan kita akhirnya. Jadi apa itu namanya, sesepele kayak cuman sampah berantakan, kekacauan dalam rumah kayaknya hal yang biasa, tetapi itu sebenarnya berdampak signifikan terhadap tadi ya kesehatan sama mental dan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena bagaimanapun pasti pasangan kita, anak-anak kita, mereka juga akan merasa nyaman ketika hidup dalam lingkungan yang bersih gitu ya, lingkungan yang apa itu namanya, ya nyaman aja gitu untuk kita tinggali gitu ya. Padahal kalau buat saya dan keluarga tentunya rumah yang hidup itu wajib gitu ya. Rumah yang hidup tuh kayak gimana sih gitu? Rumah hidup tuh ya ditinggali orang-orang yang bahagia, yang mereka tuh cukup ekspresif untuk menyampaikan emosinya gitu ya. Bukan agresif ya, tapi ekspresif gitu ya. Jadi kalau happy ya mereka happy, ketika sedih mereka mengekspresikan kesedihan, kekecewaan kayak gitu ya. Kemudian adanya interaksi, bisa ngobrol dengan nyaman, betah di rumah. Dalam arti betah di rumah itu bukan berarti yang 24 hours dia stay at home gitu ya, tetapi mereka ngerasa nyaman dan merasa aman berada di rumah gitu. Jadi itu penting. Nah, salah satu tanda kapan sih kita harus melakukan decluttering? Nah, ini yang mungkin nggak pernah selama ini atau jarang banget yang namanya beberes akbar di rumah. Ini adalah ciri-cirinya dan ini yang saya rasakan. Walaupun udah decluttering tetap aja ini yang masih saya rasakan, yaitu ketika kita sulit menemukan barang-barang di rumah sendiri. Nah, tadi saya bilang kita tuh sebenarnya hidupnya udah mulai minimalis nih dibandingin orang-orang zaman dulu gitu. Nah, kalau sampai kita itu masih sulit mencari barang-barang di rumah kita sendiri, artinya kita udah perlu decluttering. Artinya sudah mulai banyak barang yang menutupi pandangan kita, yang menjadikan hal-hal prioritas yang di depan kita itu tidak nampak gitu. Jadi coba diingat kembali, apakah banyak barang yang kita susah akses gitu ya, yang lupa ada di mana. Nah, saya tuh sampai sekarang masih kayak gitu ya. Artinya saya juga menyadari masih banyak barang yang perlu disortir. Tapi ya itu, karena kendala mungkin waktu dan kesempatan, tenaga,
yang bikin kita harus nyicil sedikit demi sedikit gitu. Dan kalau nyicil tuh emang capeknya jadi lebih lama ya, karena lebih panjang gitu ya, nggak sekali selesai gitu. Jadi apakah kita sudah perlu melakukan decluttering? Nah, silahkan dijawab masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita berbicara tentang manfaat decluttering. Tadi sebenarnya udah kita bahas banyak ya, dan kayaknya udah cukup tuh menjelaskan manfaat decluttering itu apa aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan mental health tadi ya. Yang pertama adalah mengurangi stres. Nah, karena ada survei nih yang menyebutkan bahwa sebesar 48,5% itu setuju gitu ya. Responden itu mengatakan setuju bahwa rumah yang berantakan itu membuat mereka merasa stres. Udah pasti. Udah pasti gitu ya, udah pasti. Kita kalau ngelihat sesuatu yang berantakan, apalagi di lingkungan kita, di rumah kita sendiri, udah pasti kita akan stres gitu ya. Mungkin gak usah jauh-jauh ya ke saya pribadi. Saya pernah suatu waktu bener-bener emang lagi capek banget. Waktu itu lagi beberes rumah juga, yang artinya masih ada beberapa barang itu yang memang belum ditempatkan ke tempat yang sebenarnya karena memang ruangannya lagi dibersihin. Nah, itu menjadikan satu ruang yang biasa kita tempat ngumpul bareng-bareng itu berantakan. Nah, sedangkan anak-anak itu tidak bisa dikendalikan untuk tenang ya. Jadi mereka memang ya lagi masa aktif-aktifnya, mereka akan bermain, mereka akan lompat, lari, mungkin akan menumpahkan makanan, kemudian menyebarkan makanan kemana-mana, jadi berantakan semua. Nah, itu benar-benar yang bikin stres gitu ya. Bingung mau dibersihin juga nggak akan bisa bersih banget, nggak bisa rapi banget karena memang tempatnya juga lagi berantakan, belum selesai beres-beresnya. Tapi anak-anak juga tidak bisa dikendalikan untuk diam. Nah, itu saya menyadari bahwa yang namanya berantakan tuh memang seriously bikin stres gitu ya. Jadi benar-benar sekarang dikit-dikit dibersihin. Walaupun kesannya kayak jadi repot banget ya dikit-dikit kok dibersihin. Tapi saya mending capek ngebersihin dibandingin saya stres. Karena kalau udah stres biasanya akan lebih emosi. Kalau kita lebih emosi kita jadi nyebelin. Nah, kalau kita nyebelin orang lain nggak nyaman. Nah, kalau orang lain nggak nyaman, saya sendiri juga semakin tidak nyaman gitu. Kemudian yang kedua, ternyata decluttering itu juga meningkatkan fokus dan rasa percaya diri gitu. Nah, ini iya banget, apalagi rasa percaya diri itu iya banget. Nah, kalau berkaitan dengan fokus, ini nih, ada survei nih, sebesar 42,5% merasa malu dengan rumah yang kotor dan berantakan. Udah pasti, apalagi kalau tiba-tiba ada tamu datang atau ada orang yang nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba datang ngelihat rumah kita berantakan. Walaupun mungkin orang akan maklum karena mungkin punya anak kecil dan lain sebagainya, tapi pastinya kita itu kan pengen memberikan sesuatu yang baik buat orang lain gitu ya. Artinya kalau ada tamu ya kita jamu dengan baik, kita kasih tempat yang nyaman, kan pengennya kayak gitu ya gitu. Jadi tentu saja dengan kita punya rumah yang minimalis, barang-barangnya minimalis, kita tuh akan lebih mudah untuk membersihkan. Kita akan lebih fokus mau ngerjain yang mana gitu ya. Jadi kebersihan itu akan lebih terjaga lah dibandingin kita punya barang yang seabrek tapi tidak terkelola dengan baik gitu. Dan tentunya kita juga akan lebih percaya diri gitu ya kalau ada tamu sewaktu-waktu ngebersihinnya cepat. Bayangin kalau barangnya banyak. Nah, ini terutama kalau misal punya anak kecil gitu ya. Saya tuh juga mulai sadar kalau anak kecil tuh sebenarnya kan nggak butuh banget mainan gitu ya. Jadi kalau waktu anak saya yang pertama itu mainannya banyak gitu. Mungkin karena masih anak pertama kita semangat gitu ya, pengen beliin mainan. Kalau ada yang baru, kayaknya seolah-olah anak itu butuh, padahal nggak selalu kayak gitu. Tapi ketika anak kedua, saya hampir nggak pernah beliin mainan buat dia. Bahkan kalau dihitung-hitung itu selama dia umurnya 1,5 tahun itu cuma punya 2 mainan yang kita beliin gitu. Dan apakah itu benar-benar dimainkan? Tidak gitu. Jadi memang pada akhirnya kita membiarkan mereka mengeksplor barang-barang yang ada di sekitar aja, barang-barang yang bukan mainan tapi dimainin sama mereka. Dan itu kerasa banget. Jadi ketika ada mainan itu luar biasa, mereka cuma ngeberantakin gitu ya, tapi sebenarnya yang dipakai mainan cuma sedikit. Kemudian ketika kita jarang ngasih mainan, mereka akan lebih mengeksplorasi barang-barang di sekitar kita, dan saya rasa lebih kreatif gitu ya. Dan ketika ngebersihinnya pun jauh lebih enak gitu ya, lebih cepat gitu ya, dan ngebersihinnya lebih nyaman dengan barang-barang yang sedikit. Gitu, itu berkaitan dengan poin yang nomor 2. Dan yang ketiga, apresiasi terhadap yang dimiliki. Seringkali tidak
terasa mengumpulkan barang-barang yang banyak gitu ya, yang kita nilai itu adalah barang-barang berharga, barang-barang bersejarah gitu ya, yang menjadikan kita tuh bersyukur, ya ampun ternyata barang kita tuh banyak ya gitu. Ternyata kita tuh beliin mainan anak tuh banyak ya, kalau dihitung mungkin udah banyak, dan ya itu jadi bersyukur ya, ternyata kita mengumpulkan barang-barang yang berharga tadi. Tetapi ketika kita hanya menggunakan apa yang memang kita butuhkan dan mungkin kita menghibahkan barang yang masih bagus, masih layak ke orang lain yang membutuhkan, itu juga akan lebih baik gitu ya, karena kita jadi menjadikan barang itu berkah gitu ya, bermanfaat gitu. Nah itu bentuk apresiasi dengan apa yang kita miliki. Jangan cuma disimpan aja gitu. Nah, saya tuh beberapa tahun belakangan juga belajar ternyata yang katanya yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang kita nikmati. Artinya kalau misalnya kita punya tabungan nih di bank gitu ya, banyak misal tabungan kita gitu, tapi ternyata kita belum menikmati tabungan kita itu, ternyata itu bukan rezeki kita. Atau kita punya barang yang nggak pernah kita pakai, ternyata itu bukan rezeki kita karena kita belum sempat menikmati gitu ya, atau menggunakan. Nah saya jadi berpikir, buat apa kita nyimpen barang-barang yang kita sendiri tidak bisa menikmati? Dan toh juga sama, katanya kan kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa-apa yang kita miliki, harta-harta yang kita punya gitu. Nah artinya semakin banyak barang yang tidak kita gunakan menumpuk, nah bisa bayangin ya, kita menumpuk barang yang bukan rezeki kita. Nah saya mikirnya gitu ya, jadi itu lumayan memotivasi gitu ya. Jadi sekarang kalau benar-benar ada baju nih yang nggak pernah dipakai, walaupun saya bilang aduh tuh masih bagus, itu ada sejarahnya, itu saya udah mulai sedikit ikhlas. Nah ini berkaitan dengan merelakan masa lalu, dimana kita tuh sering sayang barang karena memang ada momen, ada sejarahnya gitu ya, yang menjadikan ya udah ini disimpan aja gitu. Nah saya dari decluttering ini saya juga belajar bagaimana merelakan itu semua, bagaimana merelakan barang-barang yang memang mungkin tidak berguna lagi atau memang udah jarang dipakai untuk dimanfaatkan oleh orang lain, dengan mindset tadi bahwa saya mengharapkan barang-barang yang berkah, yang menjadi rezeki saya, menjadi rezeki keluarga saya, dan memang saya juga bisa menikmati. Begitu, daripada kita nantinya akan dimintai pertanggungjawaban nih atas harta yang kita punya, tapi kita ngerasa nggak pernah nikmatin gitu. Nanti kita protes ya Allah saya tuh nggak pernah pakai itu, tapi kok saya harus bertanggung jawab sama barang itu gitu ya, kan saya nggak pernah menikmati dan lain sebagainya. Jadi bener-bener dari decluttering ini akhirnya yaitu belajar lebih minimalis, dan alhamdulillahnya barang-barang yang memang kita nggak pakai itu justru sangat bermanfaat dan orang tuh seneng banget gitu, karena mungkin mereka sangat membutuhkan barang yang kita punya itu. Jadi itulah bagaimana dari konsep decluttering itu membuat kita lebih bahagia dan kayak lebih lepas gitu ya, kayak ada beban yang yang hilang gitu ya, jadi kita lebih lega aja gitu, lebih nyaman gitu. Kita lanjutkan. Nah gimana sih cara mulainya gitu, banyak yang nanya, emangnya cara memulai decluttering tuh kayak gimana gitu, kapan kita harus mulainya? Kalau tadi pertanyaannya kapan, nah sebenarnya secara waktu itu kita sendiri yang menentukan gitu, nggak ada kayak yang kalau decluttering tuh harus sebulan sekali atau berapa sekali, enggak. Itu gimana kita aja, karena menurut saya setiap orang itu kan punya kondisi masing-masing gitu ya, jadi gimana kondisi kita. Nah kalau menurut saya untuk memulai decluttering itu yang diperlukan adalah 100% gabungan dari mindset itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Artinya kalau teman-teman punya pemahaman yang sama dengan tadi yang saya diskusikan dan sudah cocok nih, kita udah klik oke, kita sepakat seperti itu gitu. Nah artinya kita siap untuk memulai decluttering gitu. Kemudian intention atau niat gitu ya, kalau kita nggak niat juga nggak akan pernah terlaksana, karena udah banyak banget hal yang udah kita niatkan tapi tidak terlaksana juga kan gitu. Jadi penting banget nih ya. Dan konsistensi, aduh ada typo ya, sorry. Nah konsistensi ini perlu, karena yang tadi saya bilang decluttering itu bukan cuma setahun sekali atau sekali aja nih kita lakuin, kalau udah rapi ya udah, enggak gitu ya. Makanya kenapa tadi saya bilang mindset itu penting gitu, karena mindset ini yang akan menuntun kita untuk bisa menjadi konsisten. Nah apa sih yang jadi kendala? Nah kalau menurut saya ini nih beberapa yang jadi kendala, bisa menjadi faktor kendala atau justru jadi faktor pendukung. Nah yang pertama adalah waktu. Kita kan dalam 24 jam tuh banyak ya aktivitasnya gitu ya, apalagi pekerjaan rumah tangga itu nggak pernah habis gitu ya. Kita selesai nyuci baju,
ada nyuci piring. Habis selesai nyuci piring, anak numpahin apa? Jadilah harus bersih-bersih dulu gitu ya. Udah ngepel, ternyata anak numpahin apa lagi gitu ya, harus disapu, harus dipel lagi gitu. Ternyata kasurnya basah, harus dijemur. Waktunya makan siang, masak lagi gitu ya. Kemudian habis masak, makan, cuci piring lagi. Kayak ini nggak pernah habis gitu ya pekerjaan rumah itu. Yang menjadikan, aduh kapan nih mau mau milah-milah barangnya gitu ya. Apalagi walaupun anak kecil suka ini ya, ada masa-masanya anak kecil tuh kan nempel ke kita terus gitu ya, yang menjadikan kita tuh jadi susah bergerak. Nah itu, saya yang sering jadi kendala adalah di waktu dan kesempatan. Kadang saya punya waktunya, tapi ada waktu nih sebenarnya hari ini nggak kemana-mana gitu ya. Maksudnya mungkin kalau saya misalnya nggak ada ngajar atau nggak ada kerjaan lain, nggak ada rapat dan lain sebagainya, sebenarnya ada waktu. Cuman karena ya sama anak-anak, jadi saya nggak punya kesempatan untuk melakukan itu gitu ya, karena harus membersamai anak-anak gitu. Kemudian niat. Nah, tadi udah dibahas ya tadi niat seperti apa gitu ya. Kalau kita nggak niatin ya kemungkinan kecil untuk terwujud, karena yang udah diniatin juga banyak banget yang tidak terlaksana. Nah, dukungan tuh penting banget. Kalau mindset kita tadi udah sejalan, udah oke, udah mindsetnya udah klik gitu ya, mungkin langkah yang penting yang dilakukan itu adalah bagaimana membangun dukungan dari keluarga gitu. Jadi bagaimana kita menyalurkan mindset kita itu terhadap keluarga kita, karena decluttering itu akan sangat melelahkan baik secara fisik dan mental kalau kita nggak punya dukungan dari support system dalam keluarga kita. Kitanya beres-beres, kitanya ngerapin-ngerapihin, keluarga kita ngeberantakin. Wah itu beban sih ya kalau buat saya. Jadi penting banget nih untuk mengajak bareng-bareng, menjadikan aktivitas bersih rumah atau beberes rumah itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan dan bisa mungkin mempererat togetherness kita gitu. Nah, saya tuh selalu meng-highlight gitu ya kalau sharing ke teman-teman, bahwa menciptakan momen itu bagi saya itu lebih penting daripada kita spend much money. Artinya daripada kita ngebuang uang nih ngejajanin anak, maksudnya hanya kayak memenuhi secara finansial anak gitu. Lebih baik membangun momen bersama gitu ya. Nah, salah satu hal sederhana yang paling bisa dilakukan itu ya beres-beres. Walaupun seringkali anak itu ketika beres-beres justru ngeribetin gitu kan. Tapi ngeribetnya sekarang, tapi kita membangun dia di masa depan gitu ya. Dia punya mindset dan kebiasaan yang baik gitu. Apalagi pasangan itu penting banget untuk kita berbagi tugas. Walaupun mungkin yang dominan kita, karena kita yang paling tahu kondisi rumah ya dibandingkan pasangan kita. Tapi berbagi tugas itu penting, walaupun porsinya akan lebih banyak kita. Itu nggak masalah, tapi secara mental kita akan lebih sehat gitu ya, karena kita semangat, kita ngerasa mendapat dukungan gitu ya, kita merasa pekerjaan kita diringankan. Dan yang namanya beberes rumah, menjadikan rumah itu nyaman, itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya kita. Nah, kita melakukan karena memang itu adalah bentuk pengabdian kita ya, bentuk kasih sayang kita, bentuk rasa ketulusan dan pengabdian kita kepada suami, kasih sayang kita kepada anak gitu. Itu yang menjadikan kenapa peranan kita lebih besar dan dominan dalam hal mengelola rumah atau menata rumah gitu. Tapi itu adalah tanggung jawab bersama, di mana tidak ada gender, nggak ada kayak beberes itu identiknya sama perempuan doang, enggak. Karena kita sama-sama mencintai kebersihan, artinya itu tanggung jawab bersama. Nah, partner ini bisa pasangan kita kalau memang beliau ada waktu gitu ya, ada kesempatan gitu ya, bisa. Atau misal kita punya ART, nah beliau adalah partner yang sangat helpful gitu ya buat kita gitu ya. Saya dulu juga waktu masih pakai ART juga sering minta tolong gitu ya untuk membantu memilah-milah barang, walaupun peran utamanya ada di kita, karena kan kita paling tahu barang mana yang kita perlukan dan enggak. Tapi alhamdulillah helpful banget gitu. Atau memang kita kayak khusus ketika decluttering lagi akbar nih, lagi banyak banget nih beres-beresnya, kita bisa minta bantuan orang gitu ya. Jadi buatlah decluttering ini sesuatu yang memang ada yang mau dicapai gitu ya. Kita paham atau kita tahu kalau nanti udah bersih kita tuh seneng, kita tuh happy gitu. Jadi jangan dilihat prosesnya doang sebagai hal yang melelahkan gitu. Tapi ada sesuatu tujuan yang nanti tuh bikin kita happy gitu. Selanjutnya, nah ini menurut saya cukup relevan, tapi semoga bisa diterima ya. Jadi
ada budaya Jepang, ini sebenarnya adalah budaya kerja ya. Pengaplikasiannya seringnya adalah di kantor. Makanya kalau misal saya ngajar ini biasanya ada di mata kuliah budaya kerja dan K3. Nah, biasanya yang dibahas acuannya adalah salah satu yang dibahas itu adalah budaya 5S dari Jepang. Tapi menurut saya ini tuh cukup relevan dalam kegiatan decluttering loh, gitu. Jadi aktivitas-aktivitas di budaya 5S atau 5R, 5R itu adaptasi ke Indonesianya gitu ya. Jepangnya 5S, kalau Indonesianya 5R. Atau biasa disebut dengan Goesu. Ini inti-inti yang dilakukan dalam aktivitas 5S atau 5R ini tuh sejalan dengan decluttering gitu ya, prinsip-prinsipnya decluttering atau prinsip-prinsipnya kita beberes rumah gitu. Jadi kenapa saya bahas? Karena saya termasuk yang menggunakan atau meyakini si budaya-budaya ini gitu ya. Walaupun tadi konteksnya di sini tuh biasanya lebih ke budaya kerja di kantor atau di gudang kayak gitu-gitu ya, atau di pabrik kayak gitu. Nah, yang pertama, S pertama atau R pertama itu adalah seiri atau ringkas. Nah, saya sebenarnya agak takut nih nyebut Jepangnya, takut salah ya, karena saya nggak konfirmasi dulu nih cara bacanya gimana. Cuman saya baca sesuai dengan penulisannya. Seiri atau ringkas itu adalah menyortir barang dan menyisakan atau menyimpan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kan decluttering banget gitu ya. Decluttering itu kan intinya itu ya. Decluttering itu intinya kita menyortir barang yang kita butuhkan saja untuk kita gunakan, dan yang nggak kepake ya udah entah kita buang atau kita hibahkan sesuai dengan kategorinya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah seiton atau rapi, yaitu mengatur barang sesuai dengan kategori dan penempatannya. Jadi kalau kita ngomong rapi itu kayak gimana sih? Ya rapi itu ya sesuai dengan tempatnya. Kalau piring tempatnya di rak piring, kalau sampah tempatnya di tempat sampah, kalau nata bantal ya dia ada di kasur, bukan di mana-mana ya karena berantakan gitu ya. Oh, kalau keset kamar mandi itu ya di depan kamar mandi, nggak jauh-jauh dari kamar mandi. Kemudian kalau naruh piring kotor itu ya misal di wastafel cuci gitu ya. Kemudian kalau baju kotor ya ada di laundry bag atau di ember gitu ya. Jadi penempatannya tuh ya sesuai dengan penempatan barangnya, itulah rapi gitu. Nah, ini yang sering decluttering itu cuman aplikasi di awal kemudian balik lagi berantakan, itu biasanya kayak gitu. Karena awalnya udah kita rapihin tapi terus dengan alasan keterjangkauan atau deketnya mah di sini gitu ya, naruhnya mah yang di deket aja, atau gampang naruhnya di sini aja, itu yang menjadikan kemudian rumah itu yang sudah kita bersihkan jadi nggak rapi gitu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya seiso atau resik, yaitu menjaga kebersihan dan mengecek barang persediaan dan kebutuhan secara berkala. Nah, kalau menjaga kebersihan itu kan artinya kita tetap menjaga tempat itu dalam kondisi bersih gitu ya, walaupun nggak boleh kotor, bukan. Artinya kalau misalnya kita habis makan bareng nih, biasanya kalau saya sama anak-anak itu memang pasti berantakan, karena anak saya yang kecil biasanya dia akan menumpahkan gitu ya, menumpahkan beberapa makanannya gitu, itu yang menjadikan itu berantakan. Atau dia suka ngambil piring atau sendok itu berlebih gitu ya, otomatis dong kalau dia nggak sesuai dengan kebutuhannya kan pasti jadi kemana-mana kan itu barang. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita sigap membersihkan kembali. Artinya ya kita konsisten, kalau tadi barang itu diambilnya dari rak ya kita kembalikan lagi ke rak. Kalau kotor ya kita langsung cuci. Walaupun nggak langsung dicuci tapi kita tempatkan dia ke tempat kotoran gitu ya. Jadi nggak dibiarkan aja. Karena biasanya kalau kita sudah biasa membiarkan yang kotor atau yang berantakan kita biarkan, itu tuh akan numpuk. Nah, kalau udah numpuk udah banyak, kita biasanya malas untuk ngebersihinnya karena suka bingung mulai dari mana ya gitu, atau ngerasa capek. Yang keempat itu ada yang namanya seiketsu atau rawat. Nah, untuk poin 4 dan 5 itu sebenarnya adalah upaya untuk membuat aktivitas 1, 2, dan 3 itu menjadi pola gitu. Artinya kita terus-menerus lakukan. Sama dengan decluttering. Decluttering itu bukan cuma sekali aja ngebersihin, tetapi bagaimana setelah kita bersihkan secara akbar kemudian kita pelihara. Kita lakukan menjaga kebersihan itu tuh secara berkala gitu ya, dan kita memastikan bahwa barang persediaan kayak di rumah gitu ya itu memang sudah cukup gitu ya. Kalau yang di
di seiso gitu ya, seiso di resik ini. Nah kalau yang dirawat, kita tuh memastikan aktivitas 3S yang atas, seiri, seton, dan seiso itu berjalan secara berkala. Artinya kita lakukan terus menerus gitu ya, maksudnya perlu ada standar dan penjadwalan pada aktivitas-aktivitas tersebut. Nah kalau dalam rumah tangga saya rasa karena banyak hal yang fleksibel, terutama berkaitan dengan anak-anak, kalau saya pribadi sih nggak ada jadwal biasanya ya. Tapi ketika ada jadwalnya, tapi maksudnya nggak pakem segitu gitu ya. Jadi kalau pas ada kesempatan aja langsung gitu. Nah perlu standar ini maksudnya adalah kalau ada penempatannya, kita itu sudah pastikan bahwa kalau naruh sapu di sana, kemudian kalau piring yang habis dicuci di sini, kalau udah kering kita taruh kemana, kemudian kalau naruh deterjen di mana, kemudian kalau naruh bumbu-bumbu di mana, naruh panci di mana. Jadi setiap tempat itu udah kita buat standarnya sesuai dengan tempatnya masing-masing gitu ya. Jadi minimal misal kita itu walaupun nggak dipel tapi minimal semua harus disapu misal, atau walaupun udah disapu minimal harus divakum misal. Nah setiap orang tuh punya standarnya masing-masing. Nah dirawat ini kita perlu punya standar itu karena untuk memudahkan kita beres-beres. Kalau misal kita nggak punya standar atau nggak punya tempat nih ya yang pasti barang ini disimpan di mana, biasanya akan menumpuk di satu tempat. Nah itu yang menyebabkan keberantakan itu selalu berulang dan kita susah bersih dan rapi gitu. Jadi bukan hanya saya nggak ada kesempatan buat beres-beres jadinya nggak beres-beres, nggak gitu doang gitu ya, tetapi juga memang perlu standar yang atau perlu tempat-tempat yang memang menjadikan barang kita itu punya kamarnya masing-masing lah istilahnya kayak gitu. Setsukuse atau Sitsuke atau rajin gitu ya. Nah ini adalah bagaimana menjadikan kegiatan ini tuh pola, kegiatan 1, 2, 3 itu menjadi pola yang kita lakukan terus menerus atau disebutnya itu mendisiplinkan diri gitulah ya. Jadinya akan menjadi kebiasaan. Jadi udah tahu nih kayak sekarang semisal anak saya mainan sendok gitu ya atau piring, langsung kalau pas dia lagi nggak mainan saya langsung ambil, saya akan taruh ke tempatnya lagi gitu. Jadi mereka pun sekarang jadi tahu, oh ini tuh tempatnya di sini, kalau ada di sana akan dikembalikan lagi ke sini gitu. Jadi udah mulai tahu, oh kalau sampah dibuangnya di sini. Kenapa? Karena kita bikin pola setiap hari gitu. Dan ini adalah bagian tadi mencari dukungan dari keluarga. Walaupun mereka bukan menjadi partner kita dalam bersih-bersih, it's okay. Tapi setidaknya tidak memberatkan kita secara mental maupun secara fisik gitu. Setidaknya dari hal-hal sederhana yang mereka lakukan, dia itu bisa merecovery kondisi sendiri. Kalau mereka habis makan, kalau ada sampah, dia langsung ngebuang ke tempat sampah. Habis makan, piringnya taruh ke tempat cucian. Atau mau mandi, biasanya anak-anak saya udah langsung tahu tuh dilempar ke kamar mandi, ada tempat buat baju gitu. Jadi pola-pola dalam keluarga itu perlu kita bangun untuk mendapatkan dukungan, biar kita juga nggak stres banget, biar nggak capek banget gitu. Baiklah, ini adalah budaya 5S atau 5R yang diadaptasi di Indonesia jadi 5R ya, dari Jepang 5S, yang menurut saya cukup relevan dalam konsep decluttering. Nah, gimana sih melakukan decluttering? Decluttering itu gimana? Apakah kita beres-beres aja nih, kita bersihin semuanya gitu ya, atau barangnya dikeluarin semua, terus kita buangin? Enggak ya, jadi memang metode decluttering itu ada banyak gitu ya, bukan hanya yang ada di layar sekarang, sebenarnya ada banyak. Tetapi ini adalah beberapa yang saya contohkan dan mungkin yang relevan juga untuk kita aplikasikan, dan saya pun juga mengaplikasikan salah satu metode di sini. Yang pertama adalah packing party. Nah, packing party ini identik dengan kita melakukan sebuah perjalanan atau kita ibaratnya mau pergi lah. Nah, biasanya kalau mau pergi itu kan kita bawa barang-barangnya secukupnya ya gitu. Enggak semuanya kita bawa gitu kan, nggak mungkin kan baju selemari kita bawa. Nah, di konsep memilah di sini adalah kita itu seolah-olah kita mau pergi, kemudian kita memilah barang-barang yang memang kita perlukan atau barang-barang yang penting, yang akhirnya barang yang tersisa yang tidak kita masukkan ke packingan ini gitu ya, atau
ke barang-barang yang mau kita bawa tadi, yang tidak termasuk yang kita bawa, itu akan kita singkirkan. Nah, bentuk penyingkirannya banyak ya, yang tadi saya bilang ya, bisa itu dibuang, dikasihin ke orang, atau memang kalau berharga bisa kita jual. Nah, itu jadi pilihan masing-masing aja gitu. Nah, ini tuh banyak banget juga yang mengaplikasikan ini, apalagi kalau di luar negeri mungkin rata-rata mereka juga lebih minimalis ya gitu ya dari kita mungkin gitu. Jadi melakukan packing party ini akan lebih mudah. Tapi ya itu, kalau mindsetnya belum terbangun untuk bisa merelakan masa lalu, untuk merelakan barang-barang yang bersejarah dan berharga tadi, itu akan susah gitu. Makanya tadi saya bilang kita tuh harus ngebangun mindset dulu. Kalau mindsetnya udah benar, maunya udah puguh, udah kuat gitu ya, baru mungkin kita bisa mengaplikasikan decluttering ini gitu. Kalau misalnya kita masih sama barang-barang masih suka sayang, kayaknya juga agak susah gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah minimalist game. Nah, minimalist game ini biasanya kita akan membuat target, menentukan periode membuang barang atau mengeluarkan barang dari rumah kita. Misalnya nih, kita sepakati semisal setiap bulan kita mau ngebuang 2 barang, misal ya, nih contohnya mengeluarkan 2 barang. Setiap kapan? Oh yaudah, setiap tanggal 1 aja saya biar nggak lupa misalnya. Jadi setiap tanggal 1 kita akan mengeluarkan 2 barang dari rumah kita gitu. Jadi itu sebuah konsistensi untuk kita mengeluarkan barang-barang yang memang kita tidak perlu. Nah, kalau saya sendiri sih tidak menargetkan kayak kapan nih kita mau nggak ini, cuman ketika saya ngelihat barang itu memang nggak perlu dan nggak ini, biasanya saya langsung ambil sikap gitu ya, langsung saya buang, atau kalau memang masih bisa dimanfaatkan ya misal dikasihin ke orang, atau untuk barang-barang tertentu saya juga pernah jual gitu. Nah, nanti mungkin di sesi berikutnya saya juga akan sharing gimana pengaplikasian atau decluttering yang saya lakukan gitu. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga, yaitu disebut dengan 4 box. Nah, di sini itu adalah bagaimana kita memilah barang. Ini yang biasa saya lakukan dan sering dilakukan. Kita akan menyediakan 3 tempat. Nah, kalau saya sih bukan box ya, tapi menyediakannya plastik. Karena memang yang ada plastik di rumah. Kita menyediakan 4 plastik atau 3 box, di mana di situ kita akan mengelompokkan barang mana yang akan disimpan atau put away, kemudian yang give away atau yang diberikan, kemudian ada throw away yang akan dibuang, dan ada yang undecided atau barang yang memang belum diputuskan nih mau diapain gitu ya. Nah, tapi kalau saya sih biasanya nggak sampai 4 ya, paling cuman 3 gitu ya. Biasanya barang mana yang disimpan akan saya sisihkan, kemudian barang mana yang akan diberikan ke orang, dan mana barang yang akan dibuang. Nah, biasanya cuman itu, karena jarang ada barang yang saya tidak putuskan mau diapain. Biasanya saya langsung memutuskan. Jadi barang cukup 3 box gitu. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan juga. Kalau memang ada pos-pos lain yang memang lebih relevan sama teman-teman semua, ya berarti disesuaikan aja gitu. Tapi ini cukup efektif buat saya karena langsung terpilah barang itu mau diapain, mau dikemanain, itu tuh jelas. Dan barang yang kita pakai bisa langsung ditata ulang gitu. Tinggal dibersihin tempatnya, kita tata ulang, that's all, selesai gitu. Dan itu walaupun biasanya cukup lama, karena kita suka mikir-mikir ini dipakai nggak ya, dipakai nggak ya. Kalau barang sampai udah berbulan-bulan atau bahkan terhitung 1 tahun, itu kita nggak pernah pakai, udahlah, mending dikasihin ke orang gitu ya. Kecuali memang barang berharga ya, dalam arti barang berharga itu mempunyai nilai ekonomi tinggi atau apa yang memang kita bisa simpen, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kayak ada barang, apalagi nih, saya tuh yang sering tuh biasanya kosmetik. Jadi dulu waktu awal-awal nikah, walaupun saya tuh sampai sekarang jarang banget pakai kosmetik, nggak pernah. Bahkan pakai bedak aja nggak pernah, paling lipstick ya yang sering gitu. Itu banyak banget barang yang udah hitungan tahun, padahal kosmetik itu kan ada expirednya gitu. Kemudian pakai baju gitu ya, karena ada kenangan tertentu jadi suka nggak ini, padahal kalau kita mungkin kasihin ke orang yang lebih membutuhkan, mereka kan seneng banget gitu. Jadi ya itulah, karena ada mindset itu yang akhirnya membuat saya lebih ringan gitu ya untuk memilah gitu. Tapi kalau misal mindsetnya belum terbangun, susah banget gitu ya untuk milah kayak gitu, memutuskan ini mau diapain itu susah banget gitu. Nah, yang terakhir ini sekali lagi ada banyak sekali metode, bahkan mungkin kalau teman-teman mencari referensi lain yang lebih relevan dengan kepribadian teman-teman silahkan gitu ya. Tapi yang paling mudah dan paling sering saya lakukan ya ini gitu, minimalist game dan 4 box tadi.
ada yang namanya KonMari atau mengurangi barang-barang sehingga menyisakan barang yang terpakai dan kita senangi aja, atau barang-barang yang memang kita sering pakai gitu ya dan bikin kita happy aja gitu kalau kita punya barang gitu. Karena saya pun juga menyadari ya, barang itu tuh baju misal suka banyak tapi sebenarnya dipakai itu aja. Jadi sayang aja gitu barang lain yang nggak pernah dipakai gitu, daripada kita simpen ya lebih baik misal kita berikan ke orang lain gitu ya. Atau saya sering ini kok kayak walaupun mungkin kadang mikirnya kita kok ngasihnya barang-barang yang dikasih gitu, kalau menurut saya kalau misalnya emang masih layak ya nggak masalah gitu, apalagi untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi kelihatannya mungkin buat kita biasa tapi buat orang lain itu sangat bermakna gitu. Nah, jadi silahkan dari beberapa metode ini atau bahkan mungkin teman-teman bisa mencari metode di referensi lain, mana yang relevan dengan teman-teman bisa lakukan. Nah, kalau saya sendiri sih tadi ya, kalau packing party sih saya nggak pernah, karena saya termasuk orang yang kalau bepergian itu nggak minimalis. Biasanya saya bawa barang itu cukup banyak karena saya orangnya nggak mau dapat kejutan di jalan. Kayak misalnya tiba-tiba bajunya habis, kurang, atau bajunya basah, terus kita nggak punya ganti. Nah, saya menghindari yang kayak gitu-gitu. Jadi saya berusaha semua kebutuhan itu terpenuhi. Jadi kadang jadi kelihatan kurang minimalis. Jadi kalau yang packing party itu saya kayaknya nggak berhasil. Nah, kemudian kalau saya yang tadi ya, yang minimalis game dan yang 4 box gitu. Jadi yang lebih sering dipakainya. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Ini kayaknya the last one. Ini adalah terakhir. Nah, saya kebetulan dapat referensi nih dari salah satu apa itu namanya? Brand toko online gitu ya, dekoruma.com. Nah, ini saya lumayan suka nih sama produk-produk di dekoruma.com. Misal teman-teman nyari referensi barang yang unik atau yang estetik gitu ya, perabot yang estetik, bisa kunjungi. Jadi iklan ini ya, tapi enggak, ini memang pengalaman pribadi bukan iklan ya, di Dekoruma ini. Nah, kebetulan saya dapat nih referensinya karena memang dia itu kan di furnitur gitu ya, jadinya dia bikin sebuah infografis gitu ya, yang tips untuk melakukan decluttering rumah gitu ya. Dari mulai kayak semisal kamar tidur gitu. Yang pertama, tempatkan barang-barang kecil dalam satu wadah kayak kacamata, pena, atau kertas gitu ya. Buang surat lama, pakaian robek atau apapun yang sudah terpakai lebih dari 6 bulan tuh. Kalau di sini dia ngasih jangka waktu nih 6 bulan udah nggak dipakai, udahlah relakan aja gitu ya. Nah, ini bener banget ya, di kamar tidur itu saya tuh termasuk yang nggak bisa bikin nata, dekorasi. Bukan karena saya nggak mau, tapi karena memang ada anak-anak kecil gitu ya. Itu yang membuat setiap saya menempatkan sesuatu barang kayak misal di atas meja atau di dekat kaca rias gitu, itu pasti akan berantakan sama anak-anak. Nah, jadi akhirnya saya menaruh barang-barang itu tuh di satu tas kecil di laci. Jadi semuanya di packingnya tuh di tas gitu ya, jadi nggak mudah diberantakin sama anak-anak gitu. Jadi emang barang-barang itu harus ditempatkan gitu ya, terutama barang-barang kecil biar dia nggak tercecer. Kemudian jelas ya, saya paling anti nyimpen kertas-kertas kayak gitu. Saya jarang banget, jadi saya sering banget ngebuang memang potongan-potongan kertas yang nggak dipakai gitu ya, hasil coret-coret atau kita nota dan lain sebagainya. Saya jarang banget nyimpen gitu ya, nggak suka bikin berantakan gitu. Kemudian lemari atau kloset. Nah, bagi barang berdasarkan jenis seperti topi, blus, celana, tas gitu ya, dikelompokkan. Kategorikan mulai dari yang sering dipakai sampai yang tidak dipakai. Nah, ini berkaitan dengan penempatan. Jadi kita perlu menempatkan barang-barang yang memang sering kita ambil itu di bagian depan. Karena kalau dia ditempatkan di yang tidak terjangkau sama tangan kita, biasanya itu akan bikin berantakan yang lainnya. Contohnya aja nih, mungkin Pak suami nih yang sering ya pengen ngambil kaos yang di paling bawah, langsung ditarik yang atasnya jadi kejebret juga gitu ya, ikutan berantakan gitu. Nah, ini perlu gitu ya. Nah, kuncinya adalah merapikan secara berkala minimal seminggu sekali. Wow, kalau seminggu sekali sih ini gimana kita ya gitu, makanya gimana sempatnya. Apalagi kalau baju sih saya biasanya mungkin seminggu sekali sih ya, karena biasanya ngerapihinnya tuh pas kalian masukin ini lipetan baju yang baru yang habis dicuci gitu ya, jadi sekalian dirapihin gitu. Jadi ya sesuai dengan sempatnya kita aja. Nah,
Kemudian ada ruang tamu. Ruang tamu buat storage permanen untuk barang-barang yang sering digunakan. Buang barang yang tidak digunakan, contohnya surat-surat lama. Merapikan secara berkala minimum seminggu sekali gitu. Nah ini ruang tamu tuh karena kalau saya bilang ya rumah minimalis itu kan biasanya jarang ada sekatnya ya. Nah saya tuh ruang tamu sama ruang keluarga dan ruang makan itu tidak ada sekatnya. Artinya kita berada di satu area. Yang artinya saya juga kadang nggak tahu nih ruang tamu atau bukan gitu ya. Pokoknya ruang tamu bareng sama ruang makan sama ruang keluarga gitu ya, karena nyatu. Jadi cenderung punya risiko berantakan. Nah karena kan anak-anak pasti mainnya di areanya itu gitu ya. Nah kadang jadi ikutan berantakan, buku-buku pada berserakan, atau kain selimut atau baju kadang dilempar kemana-mana gitu ya. Nah itu harus secara berkala. Mungkin kalau setiap minggu itu lebih ke bersih-bersih besarnya ya, kayak misal ngelapin mejanya, ngelapin vas bunganya, ngelapin lemari atau meja gitu. Jadi yang ada di area ruang tamunya gitu. Dan memang saya juga menghindari itu, pokoknya menghindari ada hiasan-hiasan yang kecil-kecil yang dijangkau sama anak gitu ya. Jadi rata-rata saya juga ditempel gitu ya di dinding. Jadi biar anak-anak juga enggak mainan. Karena kalau mereka mainan, saya sudah pengalaman vasnya pada pecah gitu ya, bunganya pada rontok semua karena saking aktifnya anak penasaran gitu ya. Gitu. Apalagi ruang tamu kan tadi ya harapannya kan kita memberikan ya minimal lah, nyamannya minimal buat tamu kita. Ini dapur adalah ruangan yang paling sering kita kunjungi dan paling sering kotor karena biasanya kalau masak itu pasti kotor gitu ya. Jadi dalam dapur di sini tipsnya adalah fokus merapikan per satu kategori. Kamu bisa mulai dari kabinet yang paling atas ke paling bawah. Letakkan barang-barang yang sering dipakai di countertop dan simpan sisanya. Nah, ya ini perlu banget. Tapi kan kondisi dapur setiap orang itu kan beda-beda ya gitu. Ada yang mungkin memang ada kitchen setnya, jadi semua lebih tertata dengan rapi, semua tertutup, barang-barang masuk ke lemari. Nah itu lebih baik lagi gitu. Jadi nggak kelihatan berantakan gitu dari luar. Tapi ada juga yang memang raknya itu rak terbuka gitu. Nah itu kalau buat anak-anak rawan juga tuh, suka dipanjat. Soalnya saya juga ada rak terbuka soalnya. Ada rak terbuka dan ada kitchen set juga yang lebih aman gitu ya buat nyimpan barang-barang. Nah kalau di dapur itu kan yang paling sering kotor ya gitu, karena cucian piring masuk ke situ, kemudian sisa-sisa masak gitu. Jadi tipsnya kalau dari saya itu setiap masak berusaha untuk langsung dibersihin. Kayak misal ngupas bawang itu langsung ke tempat sampah gitu ya. Kemudian kalau ada barang kotor langsung masukin ke tempat cucian. Jadi enggak numpuk kayak di meja masak kita gitu. Kemudian kadang kalau pas anak-anak lagi nggak rewel gitu ya, artinya kita agak leluasa nih di dapur gitu, itu langsung gitu ya pindahin barang-barang yang udah kita cuci dan udah kering gitu per kategorinya, kayak piringnya, tempat sendok dan lain sebagainya gitu. Ya artinya sebenarnya yang bikin kita kotoran semakin menumpuk tuh ya itu kadang kita nggak ada kesempatan, nggak ada waktu, atau mungkin memang lagi malas gitu ya, yang menjadikan barang-barang kita itu tuh numpuk, jadi kita ya makin berat ngebersihinnya gitu. Karena saya lihat misal kayak mama saya gitu ya, karena repot gitu, jadi sempat juga kayak semua numpuk. Nah kalau udah numpuk kayak gitu tuh kotoran akan lebih cenderung cepet numpuk, jadi bikin cepet kotor dapur kita gitu. Kemudian entryway atau foyer. Oke, mulai dengan mengeluarkan semua isi laci. Nah ini biasanya kalau saya tuh laci kelihatannya dari luar sih rapi ya, tapi dalamnya tuh luar biasa berantakan. Jadi bisa kayak gado-gado ya, di dalamnya tuh segala rupa gitu. Nah itu emang iya paling utama adalah kalau menang bener-bener ada kesempatan keluarin isinya. Langsung kemarin sama suami juga langsung dibantu pilah-pilah. Ini buang, ini pakai gitu. Simpan barang penting dan surat berhargamu, letakkan sepatu dan aksesoris yang sering digunakan dan simpan sisanya. Gitu. Nah, di lemari sepatu juga alhamdulillahnya kelihatan rapi dari luar, tapi sebenarnya dalamnya ngacak-ngacak gitu ya. Kadang nggak sepasang juga gitu sepatunya. Nah, itu sih yang jadi jadi tantangan kita gitu ya, kalau kita nggak konsisten gitu, nggak konsisten ngebersihin, ngerapiinnya. Tapi minimal kalau misalnya kita dalam lemari lumayan lah, dari luar nggak terlalu kelihatan berantakan gitu ya gitu. Tapi perlu kita biasakan ya biar luar dalam bersih.
Nah, kamar mandi ini PR banget, perlu konsistensi juga. Buang botol sampo dan peralatan lainnya yang sudah habis atau kadaluarsa. Baru banget kemarin saya sama suami tuh beres-beres kamar mandi karena berantakan. Anak itu suka bawa mainan, suka bawa piring, gelas, sendok gitu ya ke dalam kamar mandi yang nggak langsung saya bersihin gitu loh. Jadinya numpuk banyak banget di dalam. Bahkan pernah mainan anak itu masuk ke WC yang akhirnya kita flash itu nggak lancar gitu sampai dengan sekarang. Jadi ya itu mungkin kayak ada mainan plastik kan dia nggak hancur gitu ya, jadinya ngehambat gitu. Kadang masuk ke lubang air kamar mandi dan lain sebagainya. Nah ini sampah botol tuh sering banget deh, karena suka ngerasa ada kok masih dikit bisa dikasih air gitu ya. Jadi harusnya kalau emang udah bener-bener kosong, udah ya udah kita kasih air misalnya biar tuntas habisnya, itu kita langsung buang aja gitu. Makanya perlu ada tempat sampah di deket kamar mandi atau bahkan mungkin di dalam kamar mandinya gitu. Karena kalau nggak kayak gitu kita suka males buang, ya dan nanti aja jadinya lupa. Kemudian tata kembali sisa barang di ambalan dan letakkan perawatan yang paling sering dipakai sejajar dengan mata. Nah ini alhamdulillah nih kemarin kita ngelakuin ini dan lumayan banyak sekali sampah yang kita dapat. Oh ya, saya juga ada ada fotonya nanti juga akan ditampilkan di sesi berikutnya. Pokoknya untuk sesi beres-beres, untuk secara prakteknya saya akan bahas di sesi berikutnya. Nah, ini di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat ada 5S dari Jepang tadi, dan yang bawahnya ini adalah 5S versinya Inggris. Tapi sebenarnya mereka sama-sama mirip gitu ya. Kayak yang pertama, sort, keep only necessary item in the workplace gitu. Nah ini karena konteksnya budaya kerja yang tadi saya bilang, jadi dia ngebahasnya di tempat kerja. Tapi anggaplah ini relevan dengan rumah kita. Nah jadi sort ini artinya kita memilah tadi ya. Kita meninggalkan barang-barang yang memang kita butuhkan. Terus yang kedua, arrange item to promote efficiency workplace. Nah, disusun gitu ya, disusun biar lebih rapih gitu kalau bahasanya mah ya. Yang pertama dipilah seiri, ini terus merapihkan. Yang ketiga shine. Shine ini artinya kita membersihkan area yang kotor gitu ya dan berantakan. Jadi sama persis ya. Membersihkan gitu ya. Jadi secara berkala kalau memang ada kotoran langsung kita bersihkan, jangan biarkan kotoran atau berantakan itu menumpuk. Kemudian standardize. Dia itu yang tadi saya bilang ya, kita harus punya standar, kita harus punya penempatan yang tepat buat setiap item yang kita bersihkan, biar kita itu mudah gitu ya, biar kita itu mudah untuk membersihkan barang-barang yang kita miliki gitu. Jadi biar orang itu tuh juga tahu kalau naruh kunci di sini, kalau narik pakaian kotor di sini, kalau piring kotor di sini gitu. Biar lebih membantu kita gitu ya. Kemudian systematize. Systematize. Dia itu maintain and review standard. Nah, ini sama ya tadi, konsistensi. Gitu. Kalau kita lakukan terus-menerus, kemudian kita akan review nih, udah oke. Oh, atau kalau di sini kayaknya kurang pas nih, mau kita pindahin. Oke gitu. Jadi intinya dia melakukan secara konsisten gitu ya setiap budaya ini. Nah, jadi begitu. Ini tentang tips dari dekor rumah yang mungkin relevan juga dengan yang sudah kita bahas tadi ya, yang dimana decluttering itu juga kayaknya relevan dengan 5S dan 5S dari Jepang maupun dari Inggris dan dari Indonesia juga tadi udah kita adopsi. Jadi memang semua ini udah diadopsi untuk 5S budaya kerja di Indonesia. Nah, jadi intinya kita harus mulai meringkas, harus mulai merapikan, kita mulai membersihkan, kita mulai menempatkan semua barang itu sesuai dengan tempatnya, kita membuat standar kebersihan, dan akhirnya kita lakukan secara konsisten dan itu menjadi kebiasaan. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, orang-orang di sekitar kita juga akan terpengaruh dan mereka juga akan membantu meringankan beban kita karena itu juga sudah menjadi kebutuhan mereka. Karena sebenarnya mereka juga akan merasa tidak nyaman ketika mungkin rumahnya yang biasanya bersih tiba-tiba kotor gitu. Jadi bagaimana tadi yang pertama adalah membangun mindset, yang kemudian mindset tersebut itu mendorong kita untuk melakukan action ya, kita langsung action, dan kemudian kita menularkan juga ke anggota keluarga kita. Baiklah. Oke, nah selesai untuk pemaparan hari ini atau bahan diskusi kita hari ini. Nah, teman-teman bisa menyimak
apa tuh namanya, beberapa kumpulan beberes rumah yang saya lakukan, dan sebenarnya ini adalah bagian dari aktivitas vlogging gitu ya yang saya lakukan. Kenapa perlu perlu didokumentasikan, karena memang untuk sebagian orang dokumentasi itu seringkali membuat kita lebih puas gitu. Nah, saya akan membahas vlogging itu akan lebih detail di sesi berikutnya. Tapi teman-teman bisa menyimak beberapa aktivitas beberes rumah yang saya lakukan mungkin bersama keluarga juga di channel YouTube yang di sini gitu. Jadi nanti teman-teman bisa klik langsung videonya di sini, dan nanti juga kita akan kasih linknya juga atau beberapa link referensi beberes rumah versi saya dan keluarga di deskripsi gitu ya. Nanti di deskripsi akan ada linknya, tonton bisa klik aja langsung begitu. Oke, kita akan ketemu di sesi berikutnya. Kalau ada diskusi, pertanyaan, atau mungkin ada masukan atau ada komen, silahkan boleh melalui grup atau komen juga boleh di di channel ini. Dan di pertemuan berikutnya atau di sesi berikutnya saya akan membahas lebih detail tentang praktik atau implementasi dari decluttering, dan kita akan berbagi tips, dan tentunya juga kita akan membahas terkait dengan vlogging aktivitas decluttering yang kita lakukan di rumah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan ayo kita diskusi dan bersiap untuk melakukan decluttering bareng-bareng. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.